tempat yang aman, nyaman, tenang. Mari, silakan masuk, Bu. Menjaga privasi pasien dengan menutup Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya bidan DK yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa disebutkan nama, tanggal lahir, dan alamatnya Ibu? Baik Bu, nama saya Retno, alamatnya di Jalan Kudian, tanggal lahirnya 10 November tahun 2000. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Di sini saya pengen tanya-tanya tentang KB IUD karena rencananya saya pengen pasang KB IUD. Oh baik, jadi karena Ibu mau pengen tahu tentang apa itu KB IUD, nanti saya akan memberikan konseling kepada Ibu tentang apa itu KB IUD, cara penggunaannya dan efek sampingnya dan lain-lain ya Bu. Nah nanti saya akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia. Jadi yang pertama itu pengertian dari KB IUD. Nah jadi KB IUD itu adalah alat yang dipasang dalam rahim yang terbuat dari plastik. Dengan bagian bawahnya itu terdapat tali Bu. Nah tali halusnya ini terbuat dari plastik juga, jadi aman ya Bu untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Terus IUD ini dimasukkan untuk mencegah kehamilan. Nah untuk efektivitasnya, yang pertama itu sangat efektif, tidak tergantung daya ingat. Jadi ibunya tidak perlu mengingat-ingat untuk kapan harus minum atau kapan harus kontrol, tidak seperti KB pil dan KB suntik gitu. Terus yang kedua, dapat dipakai dalam jangka waktu panjang, bisa sampai 8-10 tahun ya Bu. Nah KB IUD ini juga sangat efektif untuk mencegah kehamilan 97-98%. Nah untuk angka kegagalannya itu hanya 1-2% saja. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu murah dan efisien karena cukup sekali pemasangan saja Bu. Nah pemasangannya nanti akan dibantu oleh tenaga kesehatan. Kemudian IUD itu kontrasepsi non hormonal jangka panjang yang minim efek samping jangka panjang juga. Nah untuk yang selanjutnya juga cepat mengembalikan kesuburan Bu apabila KB IUD-nya ini dicabut, jadi ibu bisa segera hamil ya Bu. Kemudian tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI karena bukan KB hormonal. Terus ada juga kekurangan dari KB IUD ini. Yang pertama, tidak mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Ibu sudah pernah dengar apa itu HIV? Sudah pernah. Baik, nah KB IUD ini tidak mencegah itu ya Bu. Kemudian tidak baik digunakan pada perempuan dengan infeksi menular seksual atau perempuan yang sering berganti-ganti pasangan. Terus ada juga haidnya nanti akan lebih banyak dan menyebabkan anemia atau darah rendah gitu ya Bu, karena kan darahnya yang keluar lebih banyak dari biasanya. Kemudian bila tidak tepat pemasangannya nanti akan menyebabkan perlukaan pada rahim ibu. Nah untuk cara penggunaannya yaitu pemasangan KB IUD bisa dilakukan segera setelah plasenta lahir Bu, namanya IUD postpartum. Kemudian masa nifas 6 minggu pasca persalinan. Kemudian hari ke-5 sampai ke-7 haid. Ini ibunya sedang haid atau tidak? Sedang haid. Baik, nanti bisa langsung dipasang ya Bu kalau sudah mantap. Kemudian yang terakhir cara pemasangan IUD ini posisinya seperti melahirkan itu kan. Terus nanti akan dipasang alat yang namanya cocok bebek pada jalan lahirnya ibu. Kemudian akan dipasang IUD. Cukup simpel saja ya Bu untuk pemasangannya. Nah, jadi untuk cara kerjanya nanti KB IUD ini akan menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke sel telur ya Bu. Jadi saat sel sperma masuk nanti akan terhambat oleh
benang IUD ini. Nah nanti masih ada kemungkinan sel sperma yang lolos itu, ada yang mati ada yang lolos. Nah nanti yang lolos akan terhambat juga oleh batang IUD. Nah kemungkinan masih ada juga yang bisa lolos Bu. Nah nanti yang lolos akan terhambat oleh lengan IUD. Nah tidak menutup kemungkinan juga masih ada yang lolos Bu. Nah nanti yang lolos akan bertemu dengan sel telur di namanya ini tipe falapi ya Bu. Nanti akan bertemunya sel telur dan sel sperma di sini. Nah nanti sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi janinan. Nah nanti janin yang berkembang akan mencari tempat yang luas untuk berkembang semakin besar ya Bu. Nah nanti fungsinya KP-IUD ini untuk menghambat perkembangan janin gitu. Nah terus untuk efek samping dari KP-IUD ini yang pertama perubahan siklus haid yang biasanya teratur mungkin nanti akan jadi lebih lama dapat haidnya gitu ya Bu, akan tidak teratur mungkin. Kemudian haid lebih lama dan banyak, yang biasanya nanti 7 hari gitu nanti akan menjadi 10 hari gitu ya Bu. Nah kemudian perdarahan antar menstruasi atau munculnya flek-flek. Terus saat haid mungkin akan lebih sakit ya Bu. Nah yang terakhir mungkin akan kram perut selama 3-5 hari setelah pemasangan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pasien yang diperbolehkan untuk memakai KP-IUD ini. Yang pertama, wanita pasangan usia subur dari usia 15 tahun sampai 49 tahun. Terus menginginkan metode KB yang non hormonal gitu. Terus menginginkan KB, kemudian calon aseptor tidak menderita infeksi manual seksual atau tidak menderita radang panggul. Kemudian ukuran rahim tidak kurang dari 5 cm. Tidak boleh juga hanya 5 cm. Mungkin seperti itu Bu konseling dari saya. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum paham di bagian mana? Sudah paham. Baik, kalau sudah saya izin bertanya ya sama Ibu. Tadi untuk efek samping dari KP-IUD ini apa Bu? Menstruasinya tidak teratur, terus menjadi lebih lama. Kemudian 3-5 hari terasa kram perut setelah pemasangan KP-IUD. Betul sekali ya Bu, saya rasa Ibunya sudah paham ya Bu. Ibu sudah yakin mau pakai KB ini Bu? Iya sudah. Sudah ya Bu, kalau sudah besok Ibu bisa balik lagi ke sini ya Bu. Kita bisa langsung melakukan pemasangan gitu Bu. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Selamat pagi. Dokumentasi pada hari Senin tanggal 31 Maret tahun 2025 telah dilakukan konseling pemasangan KP-IUD pada Nyonya R dengan hasil klien telah memahami penjelasan bidan dan dapat menjawab pertanyaan bidan dengan benar. Tanda tangan nama terang.